Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Susanto. Saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2025 di PPSDM Regional Bukit Tinggi. Saat ini saya sedang bertugas di Kecamatan Kulim sebagai Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan tentang pelatihan pengelolaan perubahan di sektor publik. Mari ikuti. Baiklah, saya akan coba untuk memaparkan pengelolaan perubahan di sektor publik. Rekan-rekan semua, perubahan adalah sebuah keniscayaan, terutama di sektor publik. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, globalisasi, dan perkembangan teknologi yang pesat, organisasi publik tidak lagi bisa berjalan dengan cara yang lama, yang kaku dan birokratis. Masyarakat kini menuntut pelayanan yang lebih kualitas, responsif, transparan, dan akuntabel. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pengelolaan perubahan ataupun change manajemen yang sistematis. Maka ini kami membahas 4 elemen kunci yang melengkapi mewujudkan perubahan tersebut ke dalam kepemimpinan. Maka tujuan dari pengelolaan perubahan di sektor publik ini, yang pertama menjelaskan penerapan kepemimpinan transformasional, yang kedua menguraikan strategi jejaring kerja, yang ketiga menganalisa komunikasi internal dan eksternal, yang keempat mengkaji peran pemimpin perubahan, yang kelima memberi rekomendasi strategis. Adapun permasalahan di sektor perubahan ini, yang pertama bagaimana penerapan kepemimpinan transnasional, yang kedua bagaimana menata dan mendayagunakan jejaring kerja, yang ketiga bagaimana membangun komunikasi efektif, yang keempat bagaimana peran pemimpin perubahan. Baiklah, pada kesempatan ini kita bahas topik yang pertama, yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu pendekatan kepemimpinan modern yang dianggap penting, paling relevan pada menghadapi tantangan perubahan. Kepemimpinan transformasional itu harus bisa visinya jelas dan inspiratif. Yang kedua, memberikan motivasi dan inspirasi. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang keempat, perhatikan pada perkembangan individu. Masuk kita ke topik yang kedua, yaitu permasalahan jejaring kerja. Jejaring kerja ini muncul hanya bersifat formalitas dan tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, perlu strategi penataan jejaring kerja. Yang pertama, penataan stakeholder, mengidentifikasi faktor kunci yang relevan dengan program. Yang kedua, klarifikasi peran, menetapkan kontribusi masing-masing pihak agar tidak terjadi tumpang tindih. Yang ketiga, forum komunikasi rutin, mengembangkan mekanisme koordinasi dan berkesinambungan. Yang keempat, evaluasi dan perbaiki jejaring, memastikan kerjasama tetap relevan dengan kebutuhan. Kita masuk pembahasan yang ketiga, komunikasi efektif. Komunikasi yang merupakan fondasi penting dalam manajemen perubahan. Yang pertama, internal. Yang kedua, koordinasi. Yang ketiga, rapat, kemudian aplikasi ataupun IT. Yang kedua, kita masuk ke eksternal, transparansi publik, media sosial. Yang ketiga, membangun kepercayaan publik. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat. Kita masuk topik yang keempat, manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan proses sistematis yang membawa organisasi dari kondisi saat ini menuju saat yang diinginkan. Pemimpin perubahan harus mampu berperan sebagai yang pertama, inisiator ataupun komunikator. Yang kedua, fasilitator perubahan. Yang ketiga, teladan dalam integritas. Yang keempat, jaminan keberlanjutan perubahan. Kemudian kesimpulannya, pengelolaan perubahan
sama dengan integritas antar pemimpin, ditambah jejaring, ditambah dengan komunikasi. Yang pertama, kepemimpinan transformasional kuncinya adalah kinerja yang tinggi. Kemudian jejaring kerja memperkuat kolaborasi. Yang ketiga, komunikasi efektif membangun kepercayaan. Yang keempat, pemimpin perubahan memastikan keberlanjutan. Yang terakhir, penutup ataupun saran, berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperkuat pengelolaan perubahan di sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkuat kapasitas kepemimpinan transformasional. Yang kedua, kembangkan jejaring kerja yang strategis. Yang ketiga, bangun komunikasi internal dan eksternal terbuka. Yang keempat, kepemimpinan berperan aktif sebagai agen perubahan. Yang kelima, ciptakan budaya kerja adaptif dan inovatif. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.